terisak-isak dan berteriak. Lah capek hidup, pinjol sialan. Lalu, Rian pun melompat dari jembatan. Rian menatap kolak itu dengan tatapan kosong, lalu menunduk matanya berkaca-kaca. Mas, saya nggak tahu apa masalah Mas, tapi saya bisa melihat satu hal. Mas lagi banyak pikiran banget. Kalau ada apa-apa ceritain aja Mas. Barangkali saya bisa bantu Mas. Mas gak ngerti, saya terlilit pinjaman online. Keluarga saya diteror, udah nyerah. Nggak apa-apa Mas. Almir duduk di motornya, menunggu pelanggan sambil memainkan ponselnya. Ia melihat foto Fitri, wanita yang ia cintai, lalu tersenyum kecil. Semoga gue bisa cukup mapan buat menikahi Fitri. Gue gak boleh gagal. Tapi bukan itu aja. Gue juga harus berjuang mempertahankan kesempatan hidup gue sekarang ini. Gue hitung-hitung udah nyelamatin 2 orang. Sedangkan tuh malaikat kemarin ini nyuruh gue nyelamatin 5 orang. Berarti 3 lagi nih. Mana waktu gue tinggal 2 minggu pula. Aduh, bismillah, bisa. Seorang wanita dengan pakaian mencolok, Maya, menghampirinya dengan senyuman genit. Almir menatap Maya dengan sedikit canggung. Bang, bisa antar aku ke hotel di SCBD? Aku bayar lebih. Asal abang mau nemenin aku sebentar ya. Pasti mau dong, daripada kamu diem-diem aja. Aku kasih free deh. Gimana? Masa iya nolak? Oke, saya bisa antar mbak. Tapi nemenin maksudnya gimana ya? Udahlah bang, aku tahu abang capek kerja. Daripada cuma antar orang sana sini, kenapa nggak sekalian cari hiburan aja? Aku janji bakal nyenengin abang. Aku bakal bikin kamu ngerasain malam yang gak akan kamu lupain. Mbak, saya cuma tukang ojek. Tugas saya cuma nganter. Cuman nganter. Abang polos banget sih. Pasti cewek abang gak ngerti gimana cara manjain abang ya. Lagian, saya juga nggak paham maksud mbak soal liburan dan malam yang nggak akan saya lupain. Istighfar mbak, ini lagi bulan Ramadan loh. Masa berpakaian terbuka ini? Udah malam pula. Emang mbak nggak takut nanti ada yang berniat jahat sama mbak? Ah, bisa aja. Sampai memperhatiin baju yang aku pakai. Bilang aja kamu tertarikan sama aku. Udah, jangan malu-malu. Almir menelan ludah, merasa tergoda. Namun, tiba-tiba ia mendapatkan penglihatan. Almir melihat dirinya di masa depan, merasa menyesal, duduk termenung di kamar kecil yang gelap. Ia kehilangan Fitri karena tergoda oleh Maya. Hidupnya berantakan. Dalam visi itu, Fitri menangis sambil menghapus namanya dari daftar kontak ponselnya. Fitri, maafin aku. Aku hilaf. Aku menyesal gak bisa menahan diriku. Ya Allah, aku gak kuat hidup tanpa Fitri. Gak apa-apa Allah, tarik aja kesempatan hidupku kalau aku pun gak bisa hidup bareng Fitri. Nah, cukup ya, jangan sentuh-sentuh saya juga. Gak enak kalau orang lain lihat, apalagi jam segini. Udah, saya antar aja ya, urusan lainnya saya gak bisa. Saya sudah punya seorang yang lagi saya perjuangkan. Oh, emang cira abang bisa kasih apa yang aku pengen kasih? Yakin gak bakal nyesel? Lagian juga berarti kamu belum nikah kan sama orang itu? Udah, mumpung belum nikah, mending cobain dulu. Ntar kalau kamu udah nikah, mana bisa kamu dapetin kesempatan kayak yang barusan aku tawarin bang? Saya nggak mau kehilangan dia. Cinta yang tulus nggak bisa digantikan. Kalau saya nggak mulai mencoba belajar setia, saya pasti kedepannya akan terus nggak akan paham namanya setia mbak. Cukup ya mbak, jadi mau saya antar nggak mbak? Mumpung nggak ada pesanan online nih mbak. Saya juga habis ini mau pulang, udah jam pulang saya. Oke, yuk kita cus, jalan sekarang. Maya menatap Almir. Sejenak tampak terkejut, lalu tersenyum tipis. Ia duduk di boncengan motor dengan santai. Jarang ada laki-laki kayak abang. Baiklah, antar aku aja. Tapi abang yakin ya, dia memperjuangkan abang? Saya nggak tahu pasti, tapi yang saya tahu, saya nggak mau ngelakuin sesuatu yang bikin saya nyesel nanti. Mungkin diri saya yang dulu nggak akan menolak tawaran mbak, tapi saya sudah memiliki tekad kuat dan tujuan hidup saya ke depannya. Saya mohon maaf ya mbak, lagi pula mbak ini masih cantik dan muda. Lebih baik mbak manfaatkan ini untuk mencari pekerjaan yang lebih terhormat mbak. Dari mana kamu tahu saya kerjanya gak bener?
Saya kan belum bilang saya kerjanya apa. Saya dulu terjebak di kehidupan malam seperti Mbak. Malam-malam dengan pakaian seperti ini, memang saya tidak paham, Mbak. Tentu, semua orang juga paham, Mbak. Mumpung masih ada waktu bertobat, segera bertobat, Mbak. Jangan sampai terkena azab, baru nanti Mbak paham maksud saya. Mereka berkendara dalam diam. Maya tampak termenung seolah memikirkan sesuatu. Almir menurunkan Maya di depan hotel. Maya turun, lalu menatap Almir dengan ekspresi lembut. Makasih bang. Kata-kata abang bikin saya jadi kepikiran untuk hidup saya ke depannya. Mungkin aku harus mulai mikirin jalan hidupku sekarang juga. Semoga bisa nemuin jalan terbaik, Mbak. Semua orang punya kesempatan buat berubah. Kata-kata abang barusan itu kayaknya baru pertama kali ku dengar dari laki-laki. Biasanya mereka cuma, ya anggap aku barang. Saya cuma berpikir, kita semua punya pilihan. Kalau ada kesempatan buat hidup lebih baik, kenapa nggak dicoba? Maya terdiam sesaat, lalu menghela nafas panjang. Mungkin aku bakal mikirin kata-kata abang malam ini. Hati-hati di jalan ya. Maya masuk ke lobi hotel dengan langkah lebih pelan dari sebelumnya. Almir menatapnya sebentar, lalu menghela napas lega. Di perjalanan, Almir mengambil penumpang baru, seorang pria tua bernama Pak Joko. Pria itu terlihat lelah, namun wajahnya penuh kebijaksanaan. Nah, kelihatan lega sekali. Seperti habis lepas dari sesuatu yang berat. Iya, Pak. Godaan itu selalu ada. Tapi, saya berusaha bertahan. Bagus, nak. Setia itu mahal. Dan yang mahal biasanya berharga. Kalau kau benar-benar mencintai seseorang, tetaplah pada jalan yang benar. Saya juga berharap ia juga berjuang untuk saya, Pak. Tapi, kadang saya nggak tahu apakah perjuangan saya ini akan sia-sia atau enggak. Setiap perjuangan punya hasil, nak. Kadang kita nggak bisa lihat langsung. Tapi Tuhan pasti lihat. Kalau dia memang jodohmu, dia juga pasti akan berjuang di sana. Tapi kalau memang tidak, setidaknya kamu sudah melakukan yang terbaik. Almir pun terdiam, mencerna kata-kata Pak Joko. Saat kemudian, ia tersenyum kecil. Makasih ya, Pak. Saya butuh dengar itu. Pak Joko mengangguk bijak, lalu mereka melanjutkan perjalanan dalam hening. Almir berhenti sejenak di depan sebuah minimarket, membuka ponselnya, dan mengirim pesan kepada Fitri. Aduh, malam ini gua perasaan melo banget deh ya. Jadi kangen sama Fitri. Coba deh gue chat dia. Fit, aku hari ini lelah banget seharian kerja antar jemput penumpang. Semoga kinerja kerasku ada hasilnya ya. Susah banget emang kerja di Jakarta sekarang ini. Kamu gimana hari ini? Orderan kamu rame nggak? Ya ampun mas. Semangat ya. Kalau kerja keras pasti ada hasilnya kok. Kamu orang yang sabar ya. Hari ini orderan aku rame terus juga nih. Alhamdulillah banget. Kamu belum pulang mas. Udah tengah malam gini. Nanti kamu sakit loh mas. Iya, ini aku juga udah mau pulang. Cuma tiba-tiba pengen chat kamu aja. Dan nyampein bahwa aku kangen kamu aja. Almir menatap layar ponselnya, lalu menghela nafas panjang. Ia memasukkan ponselnya ke saku, menyalakan motornya, dan siap melanjutkan perjalanan dengan hati yang lebih mantap.